Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ya. Berjumpa lagi di channel Labidin Akmal. Semoga teman-teman pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya melalui pesan WhatsApp ya tentang ya info GTK pada saat ini kadang-kadang agak susah diakses ya. Terus apabila sudah bisa diakses kadang-kadang masih ada beberapa bagian yang belum bisa terupdate di sana. Ya mulai dari namanya yang tidak kelihatan, kemudian ada tidak muncul energinya masih merah ya. Kemudian ada gaji yang masih tidak sesuai padahal sudah terupdate tahun lalu. Selanjutnya ada nomor rekening yang tidak kelihatan di info GTK. Nah, terkait dengan hal tersebut ya saya sudah mendapatkan video dari Bapak Nazarudin ya. Beliau ini bertugas di Dirjen GTK ya, Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Video ini akan memberikan penjelasan ya mengenai info GTK pada saat ini. Kenapa dia susah diakses dan kenapa item-item tersebut belum bisa muncul. Nah, silahkan dilihat video ini ya. Kalau bisa dilihat secara utuh ya, jangan sampai di skip karena banyak hal yang dijelaskan di video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Ini dia videonya. Kenapa info GTK itu sulit diakses ya. Nah, info GTK saat ini baru rilis. Biasanya setiap kali rilis itu akan ada penyesuaian-penyesuaian, entah itu struktur database-nya ya, entah itu aplikasinya, ada penambahan modul baru, verifikasi baru gitu ya, atau barangkali ada penyesuaian aturan baru yang harus diimplementasikan ke dalam proses validasi. Nah, karena banyak perubahan-perubahan inilah akhirnya ada proses rilis itu tidak langsung pleng gitu ya. Kebetulan saat ini pada saat kita proses uji coba ini domain kita juga berubah. Domain yang tadinya kemdikbud.go.id berubah menjadi dikdasmen.go.id. Nah, perubahan-perubahan ini juga tentu perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, mungkin pada saat kita proses awal uji coba oleh kalangan sendiri, itu lancar karena yang akses baru sedikit. Tapi begitu publis dibuka untuk umum semua, nah ternyata masih ada kendala-kendala. Nah, itu yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang sekarang baru lulus PPG di tahun 2024 mungkin deg-degannya lebih banyak daripada teman-teman guru yang sudah berpengalaman ya, untuk menunggu rilis info GTK sehingga mungkin mentalnya lebih kuat dibandingkan dengan yang baru lulus PPG 2024 kemarin ya, karena harapannya tentunya bisa terrealisasi di bulan Maret ini. Penambahan apa saja yang ada, yaitu tadi yang seperti nampak di teman-teman sekalian. Yang pertama tentu ya nama domainnya ya, nama domain ini kan berurusan dengan luar GTK ya, karena harus berhubungan dengan pusdatin dan segala macam untuk proses domainnya. Terus SSL-nya ya itu macam-macam lah ya, saya kurang paham itu di bagiannya orang jaringan ya. Yang kedua yang ada di proses validasi di info GTK sendiri juga ada penambahan proses validasi rekening, terus penambahan juga data-data kelulusan yang tahun 2024. Nah, ini juga menyebabkan beberapa penyesuaian ya. Kalau yang validasi rekening kan ini tentu data baru ya, tabel baru, penyesuaian indeks dan segala macamnya. Barangkali kemarin belum pada saat diakses oleh sedikit orang itu lancar-lancar saja ya. Nah, begitu diakses banyak orang ternyata harus ada penyesuaian-penyesuaian, dan mudah-mudahan dari kemarin sore itu udah mulai lancar seharusnya ya, karena kemarin itu mentoknya di penyesuaian di database yang masih belum, mungkin itu yang menyebabkan akses lambat. Ditambah lagi seperti biasanya kalau akses pertama ini berebut ya, yang dulu orang yang guru yang sudah bersertifikat pendidik itu ASN dan non ASN cuma 1,4
lebih lah ya, 1,4 lebih lah, 1,5 lah, anggap 1,5an ya, 1,5. Nah sekarang ditambah 600 lulusan baru, 600.000 bukan 600 orang ya, 600.000 lulusan baru. Nah tentunya ah, mungkin jalur yang sama kemarin ini jadi lebih padat saat ini. Itu juga yang menyebabkan akses itu jadi lambat ya. Mungkin akses di tempat Bapak, Ibu sekalian bagus. Kalau ngecek Google cepat, nonton YouTube cepat, tapi begitu buka info KTP lelet. Nah, itu sebenarnya lebih kepada bukan di jaringan, bukan hanya di jaringan klien, bukan hanya di jaringan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada saat Bapak Ibu akses jaringan di jalan apa istilahnya, jaringan dari tempat Bapak ke server kami itu mungkin ke server yang lain cepat gitu ya. Karena memang aksesnya udah besar. Tapi pada saat dia mau masuk ke servernya Info GTK ini kan rame orang mas jadi satu gitu ya. Ya ibarat apa ya, kalau diibaratkan tuh jadi ibarat jalan-jalan banyak nih, di sini dia cepet-cepet karena kosong-kosong. Nih ada 100 jalan masuk ke jalan yang sama gitu, akhirnya kan jadi saluran yang ini yang padat gitu. Nah tapi asiknya ya, padatnya ini sekarang udah mulai nyampe ke media ya. Wah udah rame kemarin tuh di Kompas keluar, di Detik keluar itu ya. Ya intinya itulah yang penting teman-teman sekalian tahu pada saat ini bahwa salah satunya mungkin salah satunya sebabnya adalah karena itu. Kalau misalnya data karena akses lambat tadi, ini bisa jadi menyebabkan data itu tidak ke reload semua. Data dari server itu tidak ketarik semua. Sehingga di info GTK Bapak Ibu sekalian keluarnya itu cuma sepotong-sepotong gitu loh. Jadi data profilnya ada, fotonya ada, tapi pas data kelulusan masih merah. Ya. Terus ngecek di data rekening kosong, ngecek data di jam mengajar kosong. Itu bukan jam mengajar kosong, tapi tampilannya kosong gitu ya. Nah ini mungkin terjadi karena di saat loading info GTK itu tidak meload jadi satu gitu loh. Jadi dia itu ada beberapa loading yang dilakukan. Jadi untuk profil dia load sendiri, terus dia untuk foto dia load sendiri, terus beban mengajar dia load sendiri, kepegawaian dia load sendiri. Jadi ada beberapa proses ya penarikan datanya ya. Nah gambarannya nih ya, pada saat proses penarikan profil ini lancar, ketarik simpen ya. Terus pada saat proses narik foto ketarik, begitu dia mau narik data kepegawaian mentok, madet nih mentok, akhirnya dia tidak berhasil di load, makanya datanya jadi kosong. Nah kalau di gambaran proses yang depan tuh yang pertama yang garis merah-merah itu ya, nah yang ada mata kiri kanan gitu, nah itu dia biasanya akan keluar merah tuh ya, data tidak ditemukan bla 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 lah ya. Nah itu berarti proses penarikan itu gagal gitu ya. Nah kalau gagal apakah panik? Jangan, nggak usah panik ya, biarkan aja dulu lalu proses ulang, reload ulang. Itu biasanya karena trafficnya penuh atau akses ke database-nya penuh ya. Nah itu biasanya suka load sebagian. Nah kalau dia sudah berhasil ngeload, ini dia data ini akan disimpan, data akan disimpan di cache-nya browser. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang berhasil jangan di clear cache ya. Saya dulu selalu sering menyarankan clear cache. Clear cache itu kalau memang data nih kita sudah normal, terus ada masalah ya itu baru kita clear cache untuk memperbarui datanya. Nah, memaksa memperbarui datanya ya clear cache itu. Nah, kalau saat ini nih kita baru proses sekarang, dia akan kumpulin data nih, dia simpen di cache. Terus berhasil lagi load kepegawaian, dia simpan di cache. Terus tapi rekening masih gagal nih. Nah, ini nanti di info GTK akan keluar, profil keluar, foto keluar, kepegawaian keluar karena sudah nyimpen gitu. Nah, jadi kita bisa tunda dulu nih misalnya rekeningnya, udah besok aja lagi gitu ya. Nah, kalau sudah kita tunda besok lagi, nih data simpenannya tidak hilang selama browsernya belum di clear cache-nya, belum di historinya dibersihkan ya. Dia akan nyimpen itu di browser. Nah, pada saat nyimpan di browser, jadi begitu dia buka lagi berikutnya,
yang sudah diproses datanya itu tidak akan ditarik ulang dari server, sehingga ini meringankan beban kerja server plus juga mempercepat proses penarikan data Bapak Ibu sekalian. Nah, kapan clear cache itu diperlukan? Clear cache itu diperlukan nanti. Kapan ya? Kalau misalnya data kita sudah perbaiki, tapi kok di sini datanya masih belum berubah-berubah juga nih, datanya keluar tapi salah misalnya belum keluar, itu bisa di clear cache. Teman-teman sekalian, itu kira-kira ya. Jadi untuk saat ini jangan terlalu sering clear cache, karena pada saat clear cache itu akan membuat aplikasi itu akan menarik ulang seluruh data yang sudah ada. Nah, kalau ternyata mampet lagi, akhirnya jadi kita tidak pernah bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Tapi kalau kita tidak clear cache, maka di history yang tidak dibersihkan, maka data itu akan lebih cepat prosesnya. Jadi data-data yang sudah ditarik itu tidak akan ditarik ulang gitu ya. Nah, karena kan pada saat ini juga belum ada perubahan data ya. Jadi untuk sementara hindarkan dulu clear cache. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Nazarudin ya. Semoga video ini bisa menjadikan pencerahan ya pada teman-teman ya, agar tidak resah telah mendapatkan info GTK ini. Jadi hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.